ini bukan orang politik, tidak masuk dalam partai politik. Kami cuma memberikan analisa awal untuk 3 bulan ke depan, dan kawan-kawan Sebalau Channel bisa mengambil langkah, dan juga para kandidat juga bisa mengambil langkah yang menguntungkan untuk masing-masing kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan Sebalau Channel. Kembali ketemu dengan Bang Uje di sini. Kali ini Bang Uje tidak sendirian. Bang Uje bersama dengan abangnya Bang Uje, dan temannya Bang Uje juga, termasuk salah satu penasehat hukum Bang Uje nih dalam media. Siapa lagi kalau bukan dia, Bang Zakarias. Apa kabar Bang? Baik, berbaik. Kok dapat pelontos sih Bang? Sorry, Kata orang kalau pelontos itu nambah gantengnya. Ya laki-laki harus ganteng ya kan, Sebalau Channel. Kalau cantik kan susah Bang ya. Ya, Sehat Bang ya. alhamdulillah. Nah, kawan-kawan Sebalau Channel, kali ini kami ada di kebun Bang Jack ini. Dia adalah pengacara. Bagi saya dia satu-satunya pengacara yang sudah lama ya Bang ya. Semenjak tahun berapa Bang? Alhamdulillah udah 20 tahun. 20 tahun? Ya. 20 tahun berarti setengah dari umur saya kan? Ya, sekarang, betul. 40 ya. Kalau iya Bang, betul Bang ya. Jadi ini agak santai, kami ada di kebun. Bang Jack ini punya kebun di sini, dan ya menghabiskan waktu-waktu di sore hari. Tadi juga kebetulan ketemu dengan beliau. Bang, ini kita kan lagi musim pilkada nih Bang. Ya. Nah, kan kebetulan abang bukan orang politik, cuman kan abang pasti paham dengan dunia politik. Bukan orang politik tapi paham dengan dunia politik. Ya, saya yakin sedikit, itu kan. ya. Sedikit. Bang, kita kan ada 4 calon nih. Ya. Yang kemarin sudah mendaftar kan. Mudah-mudahan itu lolos semua. Ya. Itu ada Kajot dengan Carlos, kemudian Darwis dengan Samsul Rizal pasangannya, kemudian ada Andi Mek dengan Aliong, kemudian ada satu lagi Herman Ipo dengan Bang Yohanes Pasti. Dan abang sebagai tokoh di sini sudah lumayan lama, pastinya juga lahir di Bengkayang kan Bang ya? Ya, betul. Kalau analisa Bang sendiri dengan masing-masing calon ini gimana lah Bang untuk terutama mencuri hati pemilih? Kalau kita lihat semua kandidat punya potensi yang sama. Potensinya sama. Ya. Kalau Darwis dia berpengalaman sebagai ketua DPRD dan sekarang menjabat sebagai anggota DPRD provinsi. Kalau Pak Kajot dia juga mantan ketua DPRD, juga sekarang menjabat sebagai ketua DAD Kabupaten Bengkayang. Kemudian kembali ke Pak Yohanes Pasti, dia juga mantan ketua DPRD. Jadi ada 3 mantan ketua DPRD yang bertanding. Yang bertanding ya. Ya. Terus yang terakhir Pak Andi Mek, dia seorang pengusaha yang cukup berhasil di Bengkayang. Kemudian dalam kesehariannya juga dia cukup sosialisasi sosialnya juga cukup baik. Ya, termasuk wakilnya juga Pak Aliong, dia mantan anggota dewan. Dia semua punya peluang yang sama. Kalau Herman Ipo sendiri Bang, kan dia calon bupati. Oh iya, Herman Ipo juga punya peluang yang sama. Pertama dia warga Bengkayang asli. Yang kedua dia sudah teruji sebagai anggota DPRD provinsi mewakili Bengkayang Singkawang. Jadi itu membuktikan bahwa beliau juga punya potensi yang sama dengan yang lain. Berarti kalau potensi mereka tidak kita ragukan lagi. Tidak diragukan. Dan mereka juga punya kualitas, punya nilai jual, juga punya sisi akademis yang cukup bagus. Jadi hampir semuanya hampir sama lah. Kalau kita lihat dari perpolitikan Bengkayang Bang ya, ini kan ada wilayah Bengkayang kan ada wilayah atas, tengah, dan bawah ini. Analisa Bang sendiri lah. Kalau kita berkata siapa yang kuat, mungkin semua kuat. Tapi mungkin adalah plus minusnya itu. Atas itu siapa yang plus minusnya, bagian tengah ini siapa gitu kan. Maksudnya perorangan itu ya, per kandidat nih. Per kandidat. Ya. Nanti ini kita bahas dulu yang bupatinya. Nanti kita mau membahas wakilnya. Kalau kita lihat dari Pak Kajot, sisi positifnya ya cukup banyak. Dia sudah berbuat untuk masyarakat. Contoh misalnya rumah betang. Ya, rumah betang. Itu walaupun itu anggarannya dari daerah, tapi kan inisiatifnya dari beliau yang eksekusinya ya. Kemudian sisi negatifnya saya pikir ya susah untuk diketahui lah. Susah lah untuk kita cari sisi negatifnya. Nah, terus Pak Darwis dia sebagai tokoh dan juga anak tokoh juga dia. Dia selain tokoh juga anak tokoh ya. Artinya ketokohan orang tua juga berpengaruh terhadap ketokohannya. Jadi peluangnya juga hampir sama. Nah, sisi positifnya dia juga cukup baik di masyarakat.
Sisi negatifnya ya untuk sementara kita lihat tidak ada lah. Tidak ada lah ya. Terus Hamanipo. Hamanipo juga sama. Punya potensi yang sama juga. Dia punya keluarga yang besar di Bengkayang. Lahir di Bengkayang, ya. Kemudian ketokohan juga sudah teruji sebagai anggota DPR, ya kan. Negatifnya juga saya lihat juga sulit ditemukan. Ya. Terus yang terakhir, Andy Mac jelas orangnya seorang pengusaha yang sukses. Dia juga banyak membantu kalangan bawah. Dia juga pernah memberikan beasiswa kepada beberapa mahasiswa. Itu sisi positifnya, ya kan. Dan dia seorang pekerja keras. Karena setahu kita waktu Pak Andy Mac memulai bisnis, dia dari nol. Artinya dia modal kemauan, modal kerja keras. Bukan karena orang tuanya kaya, bukan, tapi memang pekerja keras. Nah, sisi negatifnya juga hampir tidak sulit ditemukan. Kalau positif jangan diragukan lagi. Kalau negatif sulit ditemukan. Kemudian Bang, ini kan berbicara pendidikan lah yang biasa dibahas itu kan. Kan kita ada pendidikan formal dan non formal yang digalakkan oleh pemerintah ini kan. Kan ada pasangan kita yang formalnya ada dan formalnya ada. Pengaruh nggak untuk pendidikan? Khususnya pendidikan mereka untuk pemilih Bengkayang. Untuk pemilih Bengkayang sebenarnya tidak terlalu pengaruh. Tapi untuk kepemimpinan ya. Karena seorang pemimpin itu dia tidak hanya pintar, itu juga cerdik. Cerdik ini yang penting. Cerdik yang penting. Bagaimana dia menyikapi kondisi Bengkayang ini supaya yang tadinya kurang baik menjadi baik. Bagaimana yang sudah baik menjadi lebih baik. Jadi pendidikan itu tidak berpengaruh kepada pemilih. Tidak berpengaruh pada pemilih dan tidak berkorelasi dengan kecerdikan gitu ya. Pendidikan tidak pengaruh. Tidak pengaruh ya. Bisa saja orang yang pendidikannya non formal aja ya, bukan formal, tapi dia cerdik. Bisa. Contoh kita lihat Pak Semasep Taudang misalnya, ya kan? Kita lihat mungkin dia pendidikan akademisinya terakhir inilah mungkin dia doktor atau master gitu ya. Tapi awal-awalnya kan memang dia pendidikannya non formal. Tapi dia cerdik dalam memimpin suatu organisasi. Contoh, dia punya partai, mampu memimpin partai. Dia pernah ketua DPD, mampu dia memimpin DPD. Milik perusahaan yang banyak ya. Banyak. Jadi pendidikan tidak berpengaruh ke kecerdikan. Pendidikan itu berpengaruh pada kepintaran saja. Kepintaran. Oke, kan Channel. Tadi kalau kita bahas soal bupatinya, ini kita ke wakil bupati. Pertama Bang, Dr. Carlos. Dia juga punya potensi yang cukup bagus. Dia seorang dokter, dia berpengalaman di bidang kesehatan. Karena sebagai wakil kan dia yang membantu bupati. Ya, jadi yang paling utama sekarang adalah bupatinya. Kalau wakilnya ini, apalagi misalnya Pak Carlos juga cukup cerdas, cukup punya pengalaman, cerdik juga iya. Jadi kalau dia pengabdian juga jelas. Nah, kalau dia misalnya berpasangan sama Pak Kajot, saya pikir ke depan Bengkayang lebih baik daripada sekarang. Iya. Samsul Rizal. Wakilnya Darwis. Kalau Samsul Rizal ini dia memang kelemahannya satu saya lihat. Dia kurang bermasyarakat di masyarakat. Di kalangan bawah. Kurang. Cuman dia pembisnis kali Bang ya. Mungkin karena kesibukannya seorang bisnis, dia lupa ataupun karena kesibukannya dia lupa ke bawah. Karena dia bukan seorang politik. Dia bukan seorang pelayan, tapi dia seorang pekerja. Beda halnya dengan Pak Carlos, dia seorang pelayan. Kalau orang pelayan dia berhadapan dengan setiap kelompok masyarakat, setiap strata. Nah, untuk Pak Samsul Rizal, dia seorang pengusaha, dia lebih menengah ke atas lah. Ya, jadi kalau untuk menengah ke bawah dia belum dikenal orang. Ya. Jadi PR untuk Pak Samsul Rizal. PR untuk Samsul Rizal untuk lebih banyak ke daerah. Iya, masih ada 3 bulan Bang ya. Masih ada peluang. Kemudian Pak Yohanes Pasti, wakilnya Bang Herman Ipo. Oh ya, dan pasti dia cukup baik, cukup bagus, cukup cerdas, juga cerdik. Karena dia seorang akademisi juga bagus, akademisinya, punya pengalaman di bidang politik juga cukup bagus, ya kan? Tapi bagaimanapun juga, karena Pak Ipo ini jarang berada di Bengkayang, berpengaruh juga terhadap pemilih. Jadi pemilih akan berpengaruh juga, pengaruh kuat. Karena Pak Ipo ini kan tinggalnya di Pontianak dan jarang pulang ke Bengkayang, jarang dah pulang, sekali mungkin ya. Bukan berarti dia tidak bagus, dia bagus. Hanya memang kedekatan dengan masyarakat agak kurang. Nah,
Kalau Pak Yohanes justru lebih banyak ke masyarakat. Jadi bisa ngimbangi Ya, gitu. ya. Jadi berbanding terbalik dengan Pak Darwis tadi. Pak Darwis tadi. Ya, kalau Pak Darwis dia lebih cenderung banyak ke masyarakat bawah, kalau Pak Rizal ke menengah ke atas. Nah, kalau Pak Herman Ipo karena dia jarang pulang ke kampung, pulang ke Bengkayang, jadi untuk kalangan bawah kurang dikenal. Dan Pak Yohanes pasti yang lebih hanya mengenal nama saja, tapi yang mana figurnya kurang dikenal bagi kelompok bawah. Gitu. Tapi sama dengan Pak Samsul Rizal tadi, Bang Herman Ipo harus turun ke bawah. Karena masih ada waktu 3 bulan. Ya. Terakhir Bang, wakil dari Andimek, Bang Aliong. Oh, Bang Aliong. Bang Aliong ini sebenarnya dia mantan anggota DPR. Sebenarnya cukup baik, cukup bagus juga. Tapi belakangan terakhir ini dia gerakannya kurang menggigit. Ya, kurang menggigit. Ya. Karena Aliong ini kan sibuk di dunia dia nih. Dunia dia kan dunia kebun, dunia bisnis. Jadi dia lebih banyak waktunya ke dunia bisnis lah, ke dunia kebun lah. Kurang ke masyarakat. Nah, pada saat sekarang dia menjelang pilkada ini, dia sebagai wakil, dia juga harus lebih banyak turun ke bawah. Bang Aliong dan semua pasangan mah ya. Ya, semua pasangan. Masih ada waktu 3 bulan Bang ya. 3 bulan. Merayap lah ya. ke masyarakat gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari 4 kandidat itu yang punya potensi, yang mudah dikenal orang, yang banyak dikenal orang ya Kajot Charles. Ya, kenapa? Karena Kajot jelas sekarang pun dia sebagai tokoh masyarakat bawah. Charles juga dia sekarang udah pensiun sebagai PNS juga, dia banyak bergerak di bawah dan tinggal di Bengkayang juga. Punya prestasi juga. Nah, jadi kalau kita lihat yang harus banyak bergerak itu sekarang 3 tadi itu. 3 itu. Kalau Pak Kajot tinggal ya memulai saja lah sedikit. Nah. Oke Bang, ini terakhir nih. Kita kan sebagai masyarakat nih. Yeah. Abang sebagai masyarakat, pemimpin Bengkayang ke depan untuk 5 tahun. Apa sih yang diharapkan nih? Pemimpin Bengkayang ke depan harus cerdik dan pandai. Selain pintar, cerdik dan pandai. Jadi seorang cendekiawan lah dia kesimpulannya. Dia harus bisa melihat situasi di kondisi Bengkayang saat sekarang ini. Bengkayang saat sekarang ini pada posisi terpuruk. Segala sisi terpuruk. Dari sisi ekonomi, pemerintahan, ya hampir semua sisi terpuruk. Jadi seorang pemimpin, seorang bupati Bengkayang ke depan, dia harus bisa seorang manajemen yang baik. Bagaimana manajemen daerah yang sudah terpuruk ini menjadi lebih baik. Sebagai seorang hukum, nasihat Abang untuk mereka? Nasihat saya sebagai orang hukum, kalau saya pun menjadi bupati, berhati-hati dalam keputusan. Karena apapun keputusan kita buat akan berdampak ke hukum, apakah negatif atau positif. Ya, kita berharap dampak yang dibuat oleh mereka itu dampaknya ke positif, bukan ke negatif. Terima kasih abang saya. Ya, nih mantap. Jadi kami di sini bukan orang politik, tidak masuk dalam partai politik. Kami cuma memberikan analisa awal untuk 3 bulan ke depan, dan kawan-kawan Sebal Channel bisa mengambil langkah, dan juga para kandidat juga bisa mengambil langkah yang menguntungkan untuk masing-masing pasangan ya. Oke, makasih abang saya. Makasih kawan-kawan Sebal Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.